bahasanya disowankan, sowan ini ke wali ini, ke petugas alam di laut, petugas alam di gunung, petugas alam di berbagai tempat. Itu setiap malam Jumat wirid itu 2 kali. Itu selama training. Setelah training tiap hari waktu itu hampir setahun itu tiap hari via WA group. Malam ini agenda kita kesini, malam ini kita kesini, malam ini kita kesini. Jadi mengenal tajalinya Allah di semesta ini dengan disowankan rohani-rohani itu, sehingga ketika mi'raj ke atas, tugas di sana sudah kenal, dan rohani-rohani yang kita jumpa itu membantu. Saksinya bahwasanya rohani kita ini orang baik, rohani yang sudah bagus, siapa? Di antaranya ya rohani-rohani yang kita jumpai di kekasih-kasihnya Allah yang masih di bumi itu yang jadi saksi. Sehingga kalau waktu itu guru yang bimbing, yang ngajak soal sini, atau misalnya mi'raj ke langit sekian, itu ada setiap gerbang ada passwordnya, yang waktu itu belum diajarkan. Nah setelah dirasa setahun berlalu, ketika mau dilepas dikasih passwordnya. Jadi ketika sowan kemanapun sudah dikenal. Dan termasuk waktu dari sekian murid yang dibimbing itu dikasih nama ruhani untuk di dimensi sana. Karena ketika sudah nama rohani itu menembus dimensi-dimensi itu sudah dikenal. Tapi yang saya alami tidak semua murid itu dikasih nama ruh. Hanya beberapa orang saja yang dikasih. Nah, salah satunya itu kalau jenengan sudah menemukan nama ruh, Allah alam jalannya gimana? Karena kalau waktu itu saya dikasih sama pembimbing nama rohmu ini. Itu untuk mengakses sir-sir semesta ya mudah karena sudah dikenal. Maka kalau bersedia untuk malam Kamis biar lebih terarah, itu kalau wirid sendiri-sendiri kan sudah biasa tiap hari. Nah malam Kamis kita agenda wiridnya sowan ke kekasih Allah yang semesta ini, ke Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Nah kurikulumnya kalau di sana setelah sowan rohani, suatu saat kalau dikasih kesempatan sowan fisik. Nah, seperti itu. Itu kalau bersedia kalau malam Kamis agenda wiridnya dibikin seperti itu. Biar kita dikenal. Ada saksi-saksi bahwanya kalau kita sudah pernah berjumpa dengan rohani-rohani itu, secara otomatis rohani kita sudah keluar dari desa. Kita sudah bertemu, berarti sudah satu frekuensi. Apalagi kalau sudah ketemu para anbiya, itu berarti frekuensinya lebih tinggi lagi. Nah, jadi itu terserah nanti teman-teman. Intinya kalau malam Kamis wiridnya bukan wirid wajib, tapi di program itu kita program ziarah rohani. Mulai hari ini. Dia bisa malam itu. Tapi ya itu kata kuncinya, niatnya ziarah misalnya ke aulia ini. Ojo dibatin. Maksudnya setelah niat itu ojo diharap ketemu, ora bakal ketemu. Kuncinya salah ya. Ketika ada keinginan ketemu, berarti nafsunya bekerja. Entah kasih bocoran. Justru niatnya misalnya barang-barang nyawa niat ziarah Sunan Kudus misalnya. Malah selama wirid, wah ketemu Sunan. Karena itu saya pengalaman begitu.
wah terus jadi ketika training malam Jumat sebelum wirid saya harus mandi dhisik wis dibocor ya kita wirid kedua sowan sini wah bagus wah betul-betul siap-siap pas wirid malah kepikiran wah ya apa ketemu Sunan ini malah onane rekoso tok isine kuncinya setelah diniatkan di awal setelah itu salah ya hilangkan keinginan karena keinginan itu terbuka di hasrat Pak Junet tadi keinginan itu menjadi belenggu penghalang jadi penghalang nanti ada di nek sing rekoso iku mau ceritane piye rekoso gitu mau kepengen ketemu malah rekoso malah enggak waktu itu sing nongol itu malah apa keram rat barbar sing panas di panas ya Allah ya itu Genggengan karena tidak menyerah itu. nah Malah malah kan menyerah. jadi ketika setiap ini momen jadi waktu training 40 hari kan ditambah saya tuh jadwal sehari selama training itu bisa 3-4 kali sehari kebetulan Ramadan misalnya jadi yo gak apa memang enggak ada jadwal tidak aktivitas fisik gitu fokus semua sehingga habis subuh terus tangi turu jam habis subuh jarang seringnya tangi turu pagi karena malamnya diskusi sampai jam 2 sampai jam 3 habis sahur subuh baru tidur bangun-bangun jam 10 jam 9 mandi ngadep kalau awan ngadep kalau habis asar ngadep tapi di luar jam 8 malam tuh jam wajibnya di luar itu biasanya diajak ada mengkaji apa tilek kolam sengkono sehingga menyaksikan setelah kan di tambah itu dengan kehadiran Buse dan pembimbing itu tim itu penataan pembersihan karena disetting untuk tempat berkumpulnya rohani jadi disetting untuk sentra pembimbingan rohani untuk rohani yang membutuhkan bimbingan sehingga kalau orang yang mata batinnya tahu itu bisa menyaksikan ramenya di sana kayak apa karena disetting sama Buse untuk pembimbingan rohani di kemasan dan itu sesuai yang disampaikan Abah Zuhri yang saya posting itu rohani yang masih terbarzah disiksa dengan alam mimpi dipersaksikan neraka kayak apa itu di luar itu gentayangan nah gentayangannya biasa fisiknya tampilannya buruk sing bentuk pocong sing bentuk semacam gendruwo semacam itu berarti rohani yang masih gentayangan masih butuh bimbingan jadi karena sudah pernah praktek ketika ada sosok-sosok seperti itu datang kemudian dibimbing didoakan Fatihah itu ini rohani itu jadi bersih jadi rapi berpakaian bagus terus ya dandan gitu yang tadinya buruk rupa nggak keurus hanya dibacakan Fatihah sekali sudah tampilannya berubah dan itu diantara waktu itu tugasnya jenengan begitu kata Buse dulu jadi ketika memang ada rohani yang butuh bimbingan dibimbing cara bimbingnya begitu terus nanti dipersilahkan ngaji sini ikut aktivitas di sini setiap hari dikirimi doa dikirimi Fatihah nah termasuk yang kita doa Fatihah setiap wirid itu kan mendoakan seluruh rohani di semesta ini itu termasuk dapat kiriman doa dan termasuk misalnya
petugas semesta di laut, di gunung. Itu setiap kita wirid itu kan nek pakai pedoman Guse itu kan mendoakan rohani seluruh semesta. Itu dapat kiriman. Nah, ketika kita sowan misalnya ke lokasi disambut, oh iki to sing biasane sak wayah-wayah ngirim doa. Jadi dikenal, terima kasih gitu. Karena tiap hari seakan-akan jenengan misalnya setiap hari ono kiriman parcel nasi box misal, nasi kotak menunya enak gitu, tapi jenengan nggak pernah tahu siapa yang ngirim, ibaratnya kayak gitu. Nah suatu saat sing tiap harinya ngirim itu datang dalamnya jenengan oh ahlan wa sahlan, terima kasih matur. Itu logika sederhananya begitu. Sehingga pada welcome ketika rohani kita datang. Hah? Yang ini aja.